Saya ada satu, dua, paling tinggi tiga butir yang saya akan sampaikan secara sangat singkat. Yang pertama, kita selalu atau hampir selalu kalau berbicara tentang rahmatan lil alamin itu merujuk kepada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada yang menerjemahkannya, kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat. Itu terjemahan salah. Di sini ada disebut Allah yang mengutus, yang diutus, risalah dan sasaran. Semuanya rahmat. Allah Rahim, Nabi Muhammad Rahim. Beliau bukan membawa rahmat, beliau adalah rahmat. Itu satu. Karena Allah Rahim, satu-satunya makhluk yang disebut di dalam Al-Quran menyandang sifat Rahim adalah Nabi Muhammad, maka pasti ucapan, perbuatan, tindakan, ajarannya adalah rahmat. Risalah yang dibawanya adalah rahmat. Alam yang kepadanya sasaran risalah ini ditujukan harus Anda anggap juga sebagai rahmat. Itu satu. Itu butir pertama yang saya ingin kemukakan. Butir kedua, Allah, bagus sekali tadi saya terinspirasi mendengar Pak Kiai Said Agil. Allah menamai kumpulan, himpunan orang-orang Islam itu sebagai ummah. Ummah. Saya tidak akan masuk menjelaskan apa itu ummah. Hanya yang saya ingin katakan, salah satu di antara ayat yang berbicara tentang umat, bahwa setiap umat punya nilai-nilai. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amala. Ada nilai-nilainya. Bangsa Amerika ada nilainya. Eropa ada nilainya. Cina ada nilainya. Kita Islam ada nilai-nilai kita. Bangsa Indonesia ada nilai-nilainya. Orang harus menyesuaikan diri dan aktivitasnya dengan nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang disepakati oleh bangsa ini adalah Pancasila. Itu yang kita harus garis bawahi. Lalu, seperti tadi dikatakan, semua dapat tertampung selama sejalan dengan nilai-nilai itu. Karena itu, tadi la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan memaki orang walaupun Anda tidak setuju dengan dia. Jangan memaki. Ajaran ini bukan ajaran untuk memaki. Boleh kritik, silahkan. Tetapi kritik yang membangun, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu butir kedua yang saya ingin garis bawahi. Selanjutnya, agama ini tidak melarang Anda berkelompok-kelompok. Silahkan. Apa itu ayat? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Boleh tafarruq, tapi jangan ikhtilaf. Zaman Nabi ada muhajirin, ada ansar, ada ini, tapi tujuannya sama. Itu butir kedua. Butir ketiga yang saya ingin kemukakan. Ini juga saya kira ada kesalahpahaman sebagian kita, paling tidak dalam mempraktekkan atau menerapkan dakwah kita. Soal wasatiyah.
dianggapnya wasatiyah itu persamaan. Atau bahkan dianggap pasti persamaan itu seimbang. Sehingga apa yang terjadi di kalangan umat Islam, itu dunia seimbang gak dengan akhirat? Dalam pandangan Islam seimbang atau tidak? Ada yang berkata tidak. Buktinya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Seimbang atau tidak ini? Tidak seimbang. Tetapi disitulah letak kekeliruannya orang-orang yang berkata kita tidak usah perhatikan dunia, akhirat kok lebih penting. Keseimbangan itu bukan persamaan. Ada faktor-faktor yang menjadikan sesuatu tidak sama, tetapi karena adanya faktor itu maka dia dipersamakan. Saya beri contoh. Saya punya anak, satu besar, satu kecil. Saya belikan dia bahan baju. Sama atau tidak? Tidak sama. Ini lebih besar dari itu. Tetapi ada faktor luar. Badannya lebih besar sehingga saya belikan dia lebih banyak. Dengan demikian terjadilah keseimbangan. Ada faktor-faktor yang menjadikan tuntunan-tuntunan agama seakan-akan bahwa itu tidak seimbang. Orang pada prinsipnya lebih senang dunia dari akhirat. Ada setan yang mengajak kita ke akhirat, ke dunia. Ini faktor. Kenyamanan duniawi terasa langsung. Kenyamanan rohani tidak terasa secara langsung. Maka untuk menyeimbangkannya, apa yang dilakukan? Dilakukanlah penekanan pada akhirat supaya seimbang. Rahmat dan kasih sayang juga begitu. Harapan dan ancaman juga begitu. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya maha kasih, meminta kita untuk bersangka baik kepadanya. Seratusan ayat yang berbicara tentang ampunannya, hanya sekian ayat yang berbicara tentang siksanya. Seimbang atau tidak? Tidak seimbang kalau dilihat dari jumlah ini. Tapi ada penekanan yang ingin ditekankan, bahwa di dalam berdakwah jangan terlalu banyak untuk mengancam, tapi banyaklah memberi harapan, banyaklah memberi rahmat. Karena kita lihat, kalau Anda tidak bersyukur atas nikmat Allah, Anda masih ingat Allah. Tapi kalau Anda kufur sehingga menimbulkan putus asa, maka Anda sudah terhapus dari rahmat Allah. Jadi di sini keseimbangan itu ada. Jangan pernah berkata, oh tidak perlu kita seimbang deh. Ancam sekali, ini sekali, tidak. Berikan rahmat, berikan harapan supaya orang lebih simpati pada Anda, lebih simpati pada ajaran ini, lebih simpati kepada Tuhan. Tapi kalau siksa, ancam, kafir, orang menjauh. Sama keadaannya dengan orang yang sudah mau tobat, datang ke satu rahib, 99 saya bunuh, masih bisa tobat enggak? Dia bilang tidak, dibunuh juga dia. Itu kan kisahnya, cukup jelas itu. Kita tidak ingin dakwah kita seperti itu. Kita ingin dakwah kita itu ramah untuk mengajak simpati orang. Kita ingin mengurangi tata cara yang bisa menimbulkan antipati orang terhadap kita. Itu wasatiyah.